Bab 4. Jawaban atas segala masalah manusia adalah kasih. Kasih adalah hal yang paling berharga di alam fisik ini, jadi, kita harus melindungi kasih. Baik itu kasih di antara pasangan, di antara orang tua dengan anak-anak, di antara kawan-kawan, kasih antar manusia atau kasih antar hewan, kasih antar manusia dengan hewan, atau antar hewan dengan manusia, baik itu kasih antara tanaman dengan pohon, mereka berkomunikasi, mereka saling mengasihi dan melindungi satu sama lain. Seperti yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan, Anda membaca tentang hal itu, Anda mengetahuinya, kasih sejati adalah yang kita butuhkan untuk melindungi dunia kita, terutama sekarang, segala sesuatu yang kita berikan kasih akan mekar dengan baik. Segala sesuatu yang mengasihi kita, membuat kita tumbuh dalam kebahagiaan, tetapi kasih bukan hanya sebuah kosakata, kasih ialah tindakan, tak terlihat dan bisa dilihat, kasih dapat tumbuh subur atau bahkan binasa. Meskipun esensi kasih tidak akan pernah bisa terhancurkan, ada perbuatan yang dapat memelihara kasih. Ada perbuatan yang dapat membuat kasih layu dan mati, maksud saya kasih fisik, maksud saya kasih di alam ini. Ada perbuatan yang bisa membuat kasih bertumbuh, ada perbuatan yang bisa membuat kasih berkurang. Kita harus menghargai kasih jika kita menemukannya, mendukungnya, kita harus mendukungnya dengan pikiran dan ucapan serta tindakan kita. Kita bisa dan harus menjadi contoh kasih. Seperti memberi, peduli, dan menjaga kerukunan, sehingga ketika orang lain berpikir tentang kita, mengingat nama kita, mereka akan merasakan kebahagiaan, kasih, kenyamanan, dan bahkan kemuliaan, dan kualitas yang baik akan bersinar terang. Kita seharusnya tidak menjadi sumber beban atau kesengsaraan bagi lainnya, dalam pikiran, perbuatan, dan ucapan mereka. Kita harus menjadi sumber inspirasi, keluhuran, dan kasih. Terutama jika kita telah ditunjukkan caranya, melalui teladan lainnya. Jika kita memiliki kasih, segala kebaikan akan menghampiri kita. Kita bisa mulai mengasihi sekarang, hari ini, selanjutnya esok hingga ke masa depan. Kasihilah diri kita sendiri, kasihi keluarga kita, kasihi tetangga kita, kasihi siapa saja di sekitar kita. Tanpa kasih di hati kita, kita hampir bukan apa-apa, hanya beban untuk diri kita sendiri, untuk orang terdekat kita, dan masyarakat. Kasih bukanlah sepatah kata yang keluar dari bibir kita, kasih harus dari dalam perasaan kita, dan mewujudkannya keluar melalui tindakan, mengasihi seluruh hewan. Kita akan menjadi vegan, mengasihi bumi, kita akan melestarikan alam, mengasihi dunia, selamatkan planet ini. Jika kita menganggap diri kita adalah makhluk yang lebih tinggi, maka kita harus melakukan tindakan mulia yang lebih tinggi, melindungi yang lemah dan yang tak bersalah. Dan tidak menyalahgunakan kekuasaan kita dengan mencelakai sahabat satwa kita, terutama karena mereka tidak membahayakan kita. Kita harus mendengarkan para pemimpin agama besar yang bijak di masa lalu dan saat ini, dan menganggap sahabat satwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang suci dan berharga, dan sebagai tanda yang sangat mendasar dari martabat, rasa hormat, dan kebaikan. Kita harus menjadi vegan. Ketika kita mengasihi dan menghormati hewan, kita akan mengembangkan spiritualitas kita sendiri. Ketika kita mampu mengembangkan kasih ini kepada semua makhluk lainnya di alam semesta, termasuk hewan yang menjadi sesama penghuni bumi kita sendiri berkembang dan menjadi lebih agung secara rohani. Menjalin hubungan yang damai dengan para hewan, dengan tidak ada lagi pembunuhan, akan menarik berkah ilahi yang berlimpah kepada kita. Dan jika seluruh dunia memperluas welas asih seperti itu terhadap hewan, atmosfer di planet kita tentu saja akan menyelaraskan dan bahkan berubah menjadi lebih seperti surga, memancarkan perasaan damai dan kasih. Jika kita mengikuti tren vegan organik atau bercocok tanam dengan metode pertanian vegan organik, maka Anda akan merasakan lebih dan lebih banyak kasih dari alam, kasih dari planet bumi, kasih dari pepohonan, bahkan kasih dari sehelai rumput, kasih dari bunga. Kita akan merasakan begitu banyak kasih di udara yang kita hirup. Kita merasakan begitu banyak kasih dari bumi yang kita pijak. Ini bahkan tidak bisa kita jelaskan dalam bahasa manusia. Kita harus merasakannya. Saya selalu merasakannya, tetapi saya tidak dapat mengirimkan pesan spiritual ini kepada orang lain. Setiap orang pasti mengalaminya sendiri. Begitu kita beralih ke gaya hidup dan pola makan vegan yang welas asih yang diinginkan surga, maka kita akan merasa lebih dan lebih banyak kasih, lebih dan lebih terhubung sepanjang waktu. Pertama, jadilah vegan, oke? Jika kita tidak dapat menemukan sayuran atau buah-buahan yang organik, maka mari, jadilah vegan terlebih dahulu.
karena energi kasih yang positif ini akan menyelimuti planet kita, akan menjadi perisai pelindung bagi kita. Tidak ada yang lain, tidak ada energi hijau lainnya yang dapat melindungi kita di saat berbahaya yang genting ini. Tolong percayalah pada saya tidak mendapatkan apapun saat memberitahu hal ini kepada Anda, tetapi saya memberitahu Anda hal ini karena saya adalah bagian dari Anda, karena kasih saya tidak mengenal batas antara saya, diri saya, keluarga saya, atau orang-orang di negara saya atau orang-orang di Korea, atau di negara lain di dunia. Saya mengasihi semua orang, saya mengasihi semua makhluk di planet ini dan saya ingin menyelamatkan Anda semua, saya ingin menyelamatkan mereka semua. Tolong bangunlah dan sadarkan semua orang sebelum rumah kita terbakar. Bersama kita akan menang, bersama-sama kita akan menyelamatkan planet ini, bukan menyelamatkan planet ini demi kehidupan material, tetapi karena kita menyelamatkan jiwa kita sendiri. Kita menyelamatkan jati diri kita yang agung, yang penuh kasih, yang penuh cinta, yang penuh belas kasih. Seperti Tuhan, semua kitab suci agama memberitahu kita tentang hal ini, bahwa kita adalah Buddha, bahwa kita dapat menjadi Buddha segera setelah kita menginginkannya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus menyelamatkan status kita sebagai makhluk teragung di alam semesta, mahkota ciptaan. Kita harus menyelamatkan kualitas kita yang agung, bukan hanya planet ini, tetapi diri kita sendiri, hati kita, sifat mulia kita, kepemimpinan kita di kapal angkasa yang indah ini yang kita sebut planet bumi. Kita adalah pemimpin, kita harus memimpin planet ini ke tempat yang aman dan menyelamatkan jiwa kita. Menyelamatkan kualitas terbaik yang kita miliki di dalam diri kita. Bersama-sama, kita tidak hanya dapat menjaga Jeju yang indah dan seluruh Korea Selatan sebagai surga yang indah, tetapi kita juga akan menyelamatkan seluruh dunia. Anda semua akan menjadi pahlawan, Anda semua akan menjadi pahlawan saya. Tolong, jadilah vegan, lestarikan alam. Kasih dapat mengubah dunia. Terima kasih. Pesan dari hewan-hewan, mereka, para hewan, berharap umat manusia dapat melihat apa yang mereka lihat, mengetahui apa yang mereka ketahui, dan menghentikan semua kegilaan yang berpusat pada waktu sementara di bumi, dan lebih fokus pada kehidupan abadi. Mereka berharap bumi dapat terselamatkan. Tetapi ini bukan tentang menyelamatkan planet ini, melainkan tentang manusia kembali ke kehidupan yang berbudi luhur dan hati yang penyayang, lalu semuanya akan baik-baik saja. Mereka mengetahui itu, lalu bumi akan terselamatkan sebagai hasilnya jika manusia berbelas kasih. Jika kita hidup sejalan dengan hukum kasih, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Para hewan mengetahui hal itu, dan mereka sangat berharap manusia memahami konsep ini, satu-satunya konsep yang penting, konsep kasih. Karena setelah kita berlatih untuk beberapa waktu, kita akan merasakan satu kesatuan, kesatuan dengan semua hal, dengan puluhan ribu hal di alam semesta, kesatuan antara Anda dan saya, dari diri Anda dan diri saya sendiri, bahwa kita berasal dari sumber yang sama, dari kebijaksanaan, kasih, dan kesatuan. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya memilih satu orang atau satu makhluk di alam semesta dan mengatakan, saya mengasihi orang itu. Benar, jika tubuh ini satu kesatuan, dari dahi hingga ujung kaki adalah tubuh Anda, apakah kita akan memilih salah satu dan mengurus jari kaki atau ibu jari saja? Ini adalah kesayangan saya, bisakah kita melakukan itu? Tidak, itu akan menjadi konyol. Kita mungkin berkata, oh, bibirku indah, iya, aku bangga dengan rambutku atau aku menyukai jempolku, mungkin, tetapi rasa sayang kita untuk bagian tubuh yang lain sama besarnya. Karena tanpa bagian tubuh kita yang lain, kita tidak bisa hidup. Kita tidak akan bisa hidup bahagia, jika kita memotong atau merusak salah satunya, salah satu bagian tubuh kita. Kita akan terluka, kita akan merasa sangat sakit, jika kita masih punya perasaan yang sensitif, hanya mereka yang mati rasa. Atau mungkin mengalami masalah, tidak merasakan sesuatu ketika mereka menyentuh api atau merusak bagian tubuh mereka. Manusia biasa yang sensitif akan merasakan sakit dalam setiap bagian tubuh mereka. Oleh karena itu, orang bijak adalah manusia yang sangat biasa, adalah manusia agung yang sejati, karena ia merasakan semua hal. Itulah sebabnya kita tidak melukai makhluk hidup lain. Itulah sebabnya kita menjadi vegan untuk memelihara diri kita sendiri, memelihara kasih kita untuk semua makhluk, karena mereka semua satu dengan kita. Jika kita ingin memiliki keseluruhan diri kita yang sejati, maka kita harus menjaga semua makhluk, karena mereka masing-masing adalah bagian dari diri kita sendiri. Itulah alasannya, bukan karena sila mengatakannya,
maka seperti itu karena perasaan sensitif kita. Semakin kita mempraktikkan kesatuan dengan surga dan bumi, maka kita semakin peka dengan perasaan setiap makhluk di alam semesta, dan kita secara otomatis mencoba untuk melindunginya. Tentu saja, di beberapa kasus, ketika hal itu benar-benar tidak dapat dihindari, maka kita mungkin memilih yang sedikit, yang paling tidak mengganggu, yang paling tidak merugikan. Seperti kita makan vegan, kita lebih suka tidak makan, tetapi kita harus makan. Pola makan vegan adalah tanpa kekerasan dalam arti tertinggi, dan pola makan vegan adalah tindakan nyata kasih, bukankah begitu menurut Anda? Ya, jika Anda mengasihi para hewan, mengapa Anda memakannya? Ya, semua orang berkata mereka mengasihi hewan. Tetapi bagaimana caranya? Dan pola makan vegan akan menghentikan 80% pemanasan global, menghentikan semua kekejaman, mulai dari piring kita, menghasilkan energi kasih dan kebaikan di seluruh dunia, menghentikan kekurangan air dan polusi air, menghentikan kekurangan makanan, menghentikan kelaparan dunia dan perang, mencegah penyakit mematikan, menghemat pajak yang sangat besar dan tagihan medis untuk membangun dunia yang lebih baik, dan mendukung penemuan baru yang bermanfaat dan organisasi-organisasi orang baik. Daftarnya terus-menerus bertambah, kita semua ingin memiliki dunia yang damai dan kita semua berbicara betapa kita menginginkan kedamaian dan kasih. Ya, saya pikir kita harus mulai sekarang dan biarkan perdamaian dimulai dari piring kita. Biarkan kasih dimulai dari pilihan kita. Semua manfaat pola makan vegan tidak dilebih-lebihkan, dan sekarang ada aspek spiritual juga. Ketika seseorang terlibat pembunuhan makhluk hidup secara langsung atau tidak langsung, baik itu manusia atau hewan, dia memasuki siklus balas dendam dan kekerasan. Dan itu hanya akan berakhir ketika seseorang berhenti melakukannya. Oleh karena itu, kita harus mengasihi musuh kita, karena hanya kasih dan pengampunan yang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan efek negatif dari kebencian dan dendam. Semua guru dan orang suci yang tercerahkan di masa lalu telah membicarakannya. Saya berharap dunia menjadi vegan, dunia menjadi damai, itu saja yang saya inginkan. Setiap hari saya terus mengulanginya kepada surga, memastikan agar mereka mendengarkan saya, untuk menolong kita, karena tanpa dunia vegan, tidak akan ada dunia damai yang bertahan lama. Itu sebabnya, saya meminta orang-orang untuk berdoa dan bermeditasi hanya untuk dunia vegan, dan dunia damai juga akan datang menyertainya. Semakin dekat dengan dunia vegan, semakin dunia damai jadinya, tetapi itu harus lebih bertahan lama. Ya, jauh lebih baik sekarang, tetapi tetap saja, tidak seperti yang saya inginkan, orang-orang sekarang lebih vegan. Mereka memiliki lebih banyak waktu sekarang selama COVID-19, mereka akan duduk bersama-sama atau mereka duduk sendiri, dengan keluarga mereka, keluarga dekat, atau sendirian dan dengan satu atau dua orang, dan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, dan kita melihat tren vegan semakin menonjol sekarang. Saya berharap hal itu akan mempengaruhi seluruh dunia, dan kemudian kita tidak akan memiliki lagi hewan yang menderita di planet kita, atau orang yang menderita karena perang dan kelaparan dan sebagainya. Saya ingin menyarankan semua pemimpin untuk menghemat semua uang yang tidak perlu, untuk perang, untuk pengeluaran hal-hal lain yang sembrono, simpan uang mereka dan berikan saja uang tersebut kepada orang miskin. Beri mereka sesuatu untuk memulai hidup mereka dengan usaha, dengan pendidikan, atau dengan pertanian, dengan mengubah hidup mereka dari usaha daging menjadi usaha vegan organik. Ini sangat mudah, dan kemudian mereka akan mengurus diri mereka sendiri. Dan semakin banyak orang menjadi vegan, semakin sedikit yang perlu dikhawatirkan pemimpin pemerintahan, karena mereka tidak akan begitu kejam jika mereka punya cukup pekerjaan untuk mereka lakukan, untuk mendapatkan uang mereka, untuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah membuat masalah untuk pemerintah, akan lebih sedikit penderitaan, maka juga lebih sedikit penyakit dan lebih sedikit kejahatan di dunia, maka itu bagus untuk semuanya. Itulah yang saya inginkan, dunia vegan, dunia damai, dalam nama Tuhan, dalam rahmat Tuhan. Semoga itu segera datang. Amin.